Anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7A dan kelas 7 yang lain, kalau yang menyimak video ini, kita akan bahas materi yang setelah kalian kerjakan pada hari Senin kemarin, yaitu tentang toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh itu adalah artinya bersuci, baik dari hadas atau juga hadas. Najis ya, najis dan hadas ya, itu sama aja. Jadi bersuci itu adalah kita membersihkan badan kita, tubuh kita, atau tempat ibadah kita dari hal-hal yang berbau najis atau hadas. Nah, di sini jenis tohar itu pertama dibagi dua. Ada namanya tohar hakiki. Jadi tohar hakiki itu adalah lebih ke tempat-tempat atau barang-barang atau benda-benda yang dia itu wajib atau harus dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Nah, kalau tohar hukmi ini adalah, kalau kita lihat di Google, itu adalah lebih ke tempatnya, lebih ke hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan. Kalau hukmi yaitu adalah suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas yang besar. Nah, di sini juga dikatakan sebagai alat bersuci atau media bersuci adalah air, debu untuk tayamum, batu atau benda keras lainnya, nanti kita bahas kertas, tisu atau daun. Nah, najis itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, najis mukhafafa. Najis mukhafafa ini adalah najis skala ringan ya. Yang paling ringan tingkat najisnya. Itu di sini dicontohkan adalah air seni, air kencing bayi laki-laki yang mana dia itu belum memakan apapun selain air susu ibunya. Itu boleh cuman dibilas aja, cuman diusap-usapkan pakai air, itu sudah hilang najisnya. Kalau anak kecil laki-laki ya, kalau perempuan beda soalnya. Kalau perempuan tuh bukan masuk ke mukhafafah, tapi masuk ke yang di atasnya. Kalau laki-laki, dia kalau masih umur di bawah 2 tahun, masih cuma nyusu sama ibunya, belum makan bubur, belum makan makanan yang lain, dia itu masih tergolong najis mukhafafah. Selanjutnya ada najis mutawasitoh, najis tengah-tengah. Ini najis yang hukumnya di tengah-tengah antara mukhafafah dengan mugholadhoh. Contohnya nah, seperti air seni atau kencing anak perempuan, orang dewasa, darah, nanah, dan kotoran manusia atau kotoran hewan. Ini najisnya mutawasitah, tengah-tengah. Jadi ini ya, nanti kalau ngebersihnya ya dibilas pakai air, terus digosok-gosok. Misalnya kita terkena, yang biasa laki-laki nih, yang sudah di atas 2 tahun. Mohon maaf kami katakan di sini, ketika pipis, ketika kencing, cuman cari pojokan, cari tempat yang sembunyi, turunin celana atau buka resleting, kencing, itu najis. Air seni kita nempel ke pakaian kita, ke celana kita, mungkin ke tangan kita nggak sengaja kena, terus garuk-garuk badan segala macam, yang ada badan kita najis semua. Ini bahaya ini kalau masalah toharoh ini ya. Jadi untuk laki-laki kami anjurkan tetap kalau buang air di kamar mandi, ya kan. Kalau kami pribadi, mau laki-laki mau perempuan, kalau mau pipis atau mau pup, itu kamar mandi semua yang dipakai itu dilepas. Kalau kami gitu. Jadi celana dilepas, tempel di atas, terus siram dulu semua pinggir-pinggirnya, dindingnya disiram dulu semua, baru kita di situ kencing atau pipis. Itu najis mutawasitoh. Yang ketiga ada najis mugholadhoh. Nah ini, najis mugholadhoh adalah najis yang berat, najis yang paling besar, paling tinggi kadar atau tingkatan najisnya. Ini yang pertama bagi Islam ya, ini bagi Islam itu adalah dinyatakan najis yang paling berat itu binatang babi, binatang anjing, dan anak-anaknya. Nah, meskipun bisa juga disebut dengan najasah kalbiyah. Nah, cara membersihkannya kalau najis mugholadhoh ini itu dengan pertama pakai air dulu 7 kali, terus dibilas dengan tanah atau debu, salah satunya ya.
Jadi untuk membersihkannya itu pertama pakai debu dulu, baru pakai air, atau sebaliknya. Nanti kita akan bahas di teknisnya ada di sana. Intinya ini najis yang paling berat. Misalnya kita kena jilatan, bagi umat Islam ya, kena jilatan anjing, atau menyentuh binatang babi, dan sebagainya. Itu adalah najis yang sangat berat. Nah, terus dibahas juga tentang alat-alat atau media-media untuk bersuci. Yang pertama adalah air. Nah, air di sini terbagi jadi 4 ya. Ada air mutlak. Air mutlak tuh air yang suci dan mensucikan. Contohnya air sumur, air mata air sungai, air salju, air laut, dan air hujan. Jadi walaupun air mutlak ini dia itu bisa airnya jadinya suci dan bisa mensucikan benda yang ada di sekitarnya. Misalnya tadi kita menjemur pakaian dalam hujan, terus kena hujan ya kan, kita jemur pakaian terus hujan, itu jadi suci pakaiannya, suci dan mensucikan. Yang kedua ada air mustakmal, air yang suci namun tidak dapat mensucikan. Ini airnya baik, airnya suci, cuman tidak bisa untuk menyuci, untuk menyucikan, hukumnya dari suci atau tidak bisa dipakai untuk toharoh. Contohnya air kopi, jelas, maksud kita mau cuci tangan pakai kopi kan gak lucu. Air teh, dan air yang sedikit sudah berubah bentuknya atau berubah warnanya atau wujudnya, itu juga suci, cuman tidak bisa mensucikan benda lain. Maksudnya gini, ini kalau kita misalnya kecipratan air kopi, air teh itu nggak najis. Misalnya kita lagi sholat terus kecipratan air teh, itu nggak najis, pakaian kita nggak najis, nggak kena hadas. Selanjutnya ada air musama. Air musama adalah air yang suci dan mensucikan namun hukumnya makruh digunakan untuk bersuci. Sebenarnya air ini bisa dipakai untuk bersuci, cuman makruh. Contohnya air yang terjemur oleh matahari dalam bejana. Jadi air dalam wadah gitu, jumlahnya cukup banyak, terjemur matahari, ini makruh. Khawatirnya ada sesuatu di situ. Boleh, cuman khawatirnya ada sesuatu di situ. Terus air mutanajis, air yang tidak dapat digunakan untuk berbagai hal, baik untuk dikonsumsi atau untuk bersuci. Contohnya air yang kemasukan kotoran atau bangkai tikus. Ada ember besar, ya kan? Ada airnya situ penuh, itu suci sebenarnya, tapi karena kecemplungan tikus atau kotoran tikus atau bangkai tikus atau apapun kotoran yang menjadikan air itu berubah warnanya atau berubah baunya, itu sudah tidak bisa mensucikan. Itu dari air sendiri ada 4 ya. Terus yang bisa sebagai media toharoh ada lagi debu. Debu juga bisa sebagai media toharoh. Kita akan bahas tentang tayamum nanti di tempat yang lain ya, tentang toharoh, tentang tayamum. Itu wudu bila benar-benar nggak ada air atau kita dalam keadaan sakit yang kalau kena air makin parah. Boleh wudunya dengan cara tayamum. Terus batu atau benda keras lainnya, ini pernah Pak Amin contohin, pernah Pak Amin praktekkan maksudnya. Ketika Pak Amin berkemah di hutan, camping di hutan, Pak Amin buang air kecil, ya, buang air kecil di situ di hutan, nggak ada air, ya terpaksa bawa batu 2 atau 3 biji. Ini harus Pak Amin katakan ya, ini bukan jorok, tapi harus Pak Amin katakan ini hukum. Misalnya laki-laki, ini yang laki-laki khususnya, karena yang perempuan Pak Amin belum pernah praktek. Yang laki-laki ketika sudah pipis, pastikan air seni sudah habis, terus kita urut supaya air seni yang masih ada di batang penisnya itu keluar semua, baru kita tempel-tempelkan dengan benda. Nah, misalnya ini kami contohin ya, misalnya ini kemaluan laki-laki, terus kita bersihkan dengan batu bagian sini, ada ini kan sini ada bekas airnya itu kan, pindah ke sini, ganti batunya yang lain, dengan batu yang lain dibersihkan sampai benar-benar kering. Ini memang katakan bukan jorok, bukan porno, tapi ini hukum. Supaya kalian misal pun nggak ke kamar mandi, kebelet, boleh pipis, tapi tadi disucikan dulu. Jangan sampai nggak disucikan, cuman disentil-sentil doang, itu najisnya kemana-mana, bahaya. Batu dan berkas lainnya. Terus kertas, tisu, daun. Ini caranya sama kayak tadi ya. Kalau ada kan kita di toilet, kalau di hotel-hotel kan cuma pakai tisu, nah itu juga boleh dengan cara yang benar. Kalau ya laki-laki, perempuan juga sama.
dibersihkan betul sampai betul-betul kita yakin ya, sampai yakin ya, yakin bahwasanya najisnya udah nggak ada atau cairan udah nggak ada, kotoran sudah hilang, baru itu dikatakan suci. Nah, kita masuk ke cara-cara bertoharoh. Yang pertama ada mandi wajib. Ini mandi wajib ini biasanya kalau laki-laki ini umumnya dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Tapi kalau belum menikah seperti kalian, ini biasanya kalau nanti kalian sudah mimpi basah laki-laki ya, atau perempuan sudah mimpi basah. Kalau yang perempuan sudah haid, nah itu juga nanti ketika haidnya berhenti, itu wajib melakukan mandi wajib, mandi besar. Kalau laki-laki misalnya sudah atau pernah mimpi atau pernah basah, kemaluannya bangun tidur basah bukan ngompol ya, itu ada spermanya di situ, itu juga wajib mandi wajib. Ini tata caranya kalian baca aja, ya kan, hampir sama dengan wudhu, cuma nanti berbedanya adalah ketika setelah kumur-kumur, setelah itu terus kita bersihkan usap kepala, ini nomor 5 ini. Jadi kita digosok-gosokkan kepalanya, terus terakhir dilanjutkan dengan ambil air 3 kali di sebelah kanan, tengah, terus ke kiri. Nanti kita akan bahas lagi untuk videonya. Untuk mandi wajib nanti kita akan pamerin contohan di belakang ya. Mandi wajib dan tayamum. Yang kedua wudhu. Kalau wudhu ini kami yakin kalian sudah bisa semua. Kami yakin sudah bisa semua. Kalian tinggal baca aja di LKS halaman 25, 24, 25 ya. Itu tentang tata caranya berwudhu. Ini juga untuk mensucikan dari hadas kecil. Terus, nah ini tayamum. Ada tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan bagi orang yang tidak memiliki air atau halangan, uzur. Misalnya dia sakit tadi itu ya. Nah, kalau tayamum ini, kenapa harus tayamum? Karena memang nggak ada air. Ada air, tapi jumlahnya terbatas dan bersama dengan adanya kebutuhan lain yang memerlukan air untuk minum atau masak. Punya air cuma airnya untuk masak, itu nggak bisa. Kita boleh tayamum. Terus sakit, tidak mau menggunakan air karena sakit, tidak mau bergerak karena sakit, dan tidak ada yang mampu membantu untuk berwudu, boleh melakukan tayamum. Terus tujuannya adalah untuk mensucikan, jelas ya, mensucikan kita dari hadas kecil atau hadas besar. Nah, caranya adalah pertama kita niat dulu, nawaitu tayamum lis tiba hati sholati fardhu lillahi ta'ala. Itu pertama. Terus ngambil air. Ngambil tepukan tangan. Jadi misalnya ini tanah ya, misalnya ini tanah, kita tepukkan gini, blek gitu kan. Kita tepukkan, ambil. Terus ditiup. Nah, setelah ditiup baru kita menyapu punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri ya. Gini ya, disapu atasnya sama, terus ya begini. Pertama gini, seret. Nah gitu ya. Jadi pertama punggungnya dulu, terus ujung sini. Ini juga sama. Itu tangannya. Terus ambil lagi, blok. Tepuk lagi, terus kita menyapu wajah dengan dua telapak tangan. Disapu wajahnya sini straight gitu kan, ya kayak wudhu biasa. Terus dilakukan hanya sekali aja ya, nggak usah banyak-banyak, cuma sekali aja. Dan yang dibasuh itu cuma sampai pergelangan tangan, nggak usah sampai sikut, nggak usah juga kakinya, nggak usah kumur-kumur ya. Jadi cuman tangan, punggung, dan wajah. Tapi pastikan jangan sampai ketika kita pengen tayamum, misalnya kita lagi sakit, dirawat di rumah sakit, tapi kita tuh punya hadas, kita tuh kalau pipis sembarangan, ya kan, pipisnya celananya najis nih, kita tayamum sama aja, sholatnya nggak diterima gitu. Pastikan ketika kita mau tayamum, pakaian yang kita pakai pun suci.
ganti dulu gitu maksudnya. Misalnya kita tanya udah najis nih, udah kena kencing nih, kena tetesan kencing, nah itu kita ganti dulu. Ya gimana caranya, pakai sarung diganti segala macam, dilepas yantinya, terus pakai sarung aja, terus di situ baru tayamum sholat, itu boleh. Mandi wajib. Di sini niatnya, ini kalian baca aja, ada di sana semua. Ini rukunnya niat wajib, yaitu baca doanya untuk itu ada nawaitul ghusl lil raf'il hadatsil akbar fardhu lillahi ta'ala. Jadi ya ini niat wajib menyiram air ke seluruh tubuh dengan merata, membersihkan kotoran yang melekat dan mengganggu sampai dari air sampai ke badan. Ini sunnah-sunnahnya dalam mandi wajib adalah menghadap kiblat, membaca bismillah, wudhu sambil mandi, mendahulukan anggota badan yang kanan baru ke kiri, menggosok badan dengan tangan. Ya tata caranya ini adalah ini tadi yang kami katakan. Pertama, cuci tangan 3 kali, membasuh kemaluan ya, yang laki atau perempuan sama aja, dibersihkan betul-betul, terus berwudu dengan sempurna, seperti kalau mau sholat. Terus menuangkan air ke kepala sebanyak 3 kali, serta menyilang-nyilangi rambutnya, agar membasahi urat-uratnya. Jadi, kepala itu dikremas-kremas gitu tuh. Nah, kayak kita lagi keramas, nah kan? Ambil air, siram kepala tuh, sampai kerasa dingin ya. Sampai kerasa dingin itu 1 hitungan. Nanti ambil lagi 2 hitungan, kayak gitu. Terus baru ambil air lagi, tuh dialirkan ke seluruh tubuh, kepala, sebelah kanan, tengah, tuh sebelah kiri, kayak gitu. Kalau wudhu insya Allah akan sudah bisa semua, yakin. Wudhu sudah bisa semua, kita tinggal baca aja. Tayamum juga tadi sudah kami contohin ya, caranya kayak gitu ya. Jadi ambil terus ya kan, ketika tangan kanan yang menjilangkan ke tangan kiri, terus yang tangan kirinya menutupin jempol, sama ini juga sama. Nah, sekarang begini, terus jempolnya belum ditutup dengan jempol satunya, terus ambil lagi, basuh muka, selesai, gitu aja. Hikmah toharo, hikmahnya adalah termasuk tuntunan fitrah biar kita suci, menjadi diri untuk memelihara kehormatan dan harga diri, juga memelihara pada kesehatan kita. Jadi anak-anak, percuma kita sholat tertib kalau kita badannya tidak suci. Kalian sholat ya kan, tapi kalian habis kencing sembarangan di kanan kiri, nggak suci sholat ya, nggak diterima sholatnya, percuma aja gitu. Jadi salah satu syarat sah sholat itu adalah badannya suci, badannya, pakaiannya, tempat sholatnya juga suci. Itu anak-anak ya. Dari kami cukup, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.